Islam. Di sini insyaallah saya akan mencoba mengulas, kemudian mempertegaskan penelitian saya terkait jual beli ina, ya, jual beli ina atau transaksi jual beli ina dalam pandangan Imam Malik dan Imam Syafi'i. Karena kita mazhabnya Imam Syafi'i, yang kebanyakan orang mengatakan bahwasanya Imam Syafi'i membolehkan bai'ina, jual beli ina. Kemudian prakteknya bagaimana, caranya bagaimana, apa saja. Kemudian apa saja yang menyebabkan Imam Syafi'i membolehkan jual beli secara ina. Kemudian Imam Malik dengan pemikirannya yaitu Ahlul Madinah yang pendidikannya adalah di kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitabnya Al-Muwatta melarang tentang jual beli ina. Maka di sini saya akan membahas pokok pembahasan yang paling utama adalah di jual beli ina insyaallah. Latar belakang masalah. Tentunya Islam sudah mengatur hubungan antara manusia, ya, di rumah, di pasar atau di kehidupan sehari-harinya dan sosialisasinya. Kemudian Islam juga telah mengajarkan tentang masalah transaksi jual beli, dan Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan hal tersebut dalam firman-Nya, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya ayat ini membantah orang-orang yang mengatakan bahwasanya riba itu sama dengan jual beli. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang jual beli ini sangat banyak sekali, baik itu dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu innamal bai'u an taradi wa rawahul hakim wa Ibnu Majah. Itu di antaranya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya jual beli itu harus atas dasar saling ridha. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya setelah Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berpencar di muka bumi ini dan untuk bekerja. Ada pada salat fantasilu fil ardi, yaitu apabila telah selesai menunaikan salat, yaitu salat Jumat, maka hendaklah kalian berpencar di muka bumi ini untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala, bekerja ataupun berdagang. Kemudian di antaranya Allah Subhanahu wa taala pun mengharamkan jual beli yang di dalamnya terdapat gharar ataupun di dalamnya terdapat saling memaksa, keterpaksaan. Ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun mengharamkan praktek jual beli yang berhubungan dengan perkara riba, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya wa harrama riba, dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antaranya adalah orang-orang yang melakukan praktek jual beli dengan cara yang haram. Sedang Allah Subhanahu wa taala mengharamkan muharram riba, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengharamkannya, yaitu riba. Dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan yaitu jual beli yang ada unsur gharar, kecurangan, kemudian unsur ainah di dalamnya. Dan ini adalah pembahasan kita sesuai dengan
Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabaya'tum bil 'aina wa aqadtum adna al-baqar wa raditum biz-zar'i wa taraktum al-jihad wa sallallahu alaikum dhillan la yarji'u shay'un hatta tarji'u ila din." Apabila kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kalian melakukan jual beli yang cara 'aina, kemudian berpegang pada ekor sapi, kalian ridho dengan hasil tanaman dan kalian meninggalkan jihad, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuat kalian dikuasai oleh kehinaan yang tidak ada sesuatu pun yang mampu mencabut kehinaan tersebut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Kemudian dari praktek riba ini terdapat, yaitu yang berhubungan dengan aina, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang riba ini, yaitu yang berkaitan dengan yang berhubungan dengan jual beli ini. Di antaranya adalah pendapat Imam Malik, karena sesuai dengan judul, yaitu jual beli ini dalam pandangan Imam Malik, Imam Syafi'i. Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, beliau mengatakan bahwasanya jual beli secara ina itu adalah dilarang. Kemudian karena beliau mengatakan bahwasanya ini karena jual beli inah dalam prakteknya lebih mengarah kepada atau tuju kepada perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat, yaitu dalam hal ini adalah riba. Kemudian menurut pendapat Imam Syafi'i bahwa jual beli inah sebagai hal yang diperbolehkan. Dan ini pun banyak sekali orang yang mengatakan bahwasanya Imam Syafi'i membolehkan jual beli secara inah, yaitu seseorang menjual suatu barang secara tempo lalu dia membelinya kembali dari pembelinya dengan harga yang lebih murah, baik secara tunai, tukar barang atau secara tempo. Dan ini yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Um. Kemudian sedikit kami mengutip dari DSM MUI tentang jual beli ini, ya, DSM MUI mengatakan bahwasanya jual beli ina dalam fatwa ini dibolehkan sebagai proses untuk melunasi hutang nasabah kepada LKS untuk dibeli kembali oleh nasabah dengan harga tertentu yang dibayar secara aksurat. Kemudian langsung ke ininya boleh, langsung ke temuan penelitiannya. Langsung ke bab 4 aja nggak apa-apa. Satunya nggak apa-apa. Langsung ke bab 4 tentang bayyinah menurut madhabain. Yaitu jual beli inah menurut pendapat Imam Malik. Ini yaitu bab 4. Yaitu jual beli inah menurut pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i, dan implementasinya di bank syariah, ya, bank syariah Indonesia. Yang pertama adalah jual beli inah menurut pendapat Imam Malik. Di sini saya cantumkan biografi Imam Malik. Beliau lahir langsung ya, ke ininya ya. Langsung ke ini ya. Hasilnya pemikiran beliau. Pemikiran Imam Malik. Pendapat Imam Malik tentang bayyinah. Menurut Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, beliau Imam Malik menolak bayyinah dan berpendapat sebagai jual beli yang tidak sah. Pendapat Imam Malik ini didasarkan pada pendapat Sa'd Az-Zari'ah, ya, yang bertujuan mencegah praktik-praktik yang dapat mengarah kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang, yaitu dalam hal ini adalah riba. Dalilnya yang menjadi sandaran Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta yang mengharamkan jual beli ini adalah sebagai berikut. Beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ibta'a ta'am fala yabi'u hatta yaqbidahu." Qala Ibnu Abbas, "Wa ahsibu kulla shay'in bi manzilati ta'am." Barang siapa yang membeli bahan makanan, maka janganlah dia menjualnya kembali hingga dia selesai menerimanya.
Ibnu Abbas berkata, dan saya berpendapat bahwasanya segala sesuatu hukumnya seperti bahan makanan. Kemudian beliau mengatakan lagi dari hadis Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kunna fi zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabta'u at-ta'am wa yab'athu 'alaina man ya'muruna bintiqalihi min al-makani alladhi ibta'nahu fihi ila makanin siwahu qabla an nabi'a." Kami dahulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi bahan makanan. Dan seseorang diutus pada kami, dia disuruh untuk memerintahkan kami agar memindahkan bahan makanan yang sudah dibeli ke tempat yang lain sebelum kami menjualnya kembali. Dan ini ya, hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Malik ini sangat terbanyak sekali dalam kitab Al-Muwatta, dan saya hanya sebutkan sebagian saja. Yang langsung ke Imam Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i ini adalah ya tadi pendapatnya Imam Malik tentang jual belinya, yang beliau melarangnya dengan tegas dalam kitabnya Al-Muwatta. Kemudian bagaimana dengan pendapatnya Imam Syafi'i tentang masalah ini, yaitu jual belinya? Imam Syafi'i mengatakan dalam kitabnya, dan ini saya lupa untuk mencatatkan kitab aslinya. Insya Allah nanti saya akan cantumkan bagaimana pendapat Imam Syafi'i tentang jual beli inah. Beliau mengatakan bayi inah dalam pandangan Imam Syafi'i bahwa inah sebagai hal yang diperbolehkan karena suatu akad dilihat dari apa yang diungkapkan dalam akad tersebut, dari niat yang merupakan domain Allah Subhanahu wa taala untuk menilainya. Pendapat Imam Syafi'i ini berdasarkan salah satu prinsip ijtihadnya, bahwa setiap praktek muamalah itu berdasarkan zahirnya, bukan niatnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i sebagai berikut. Beliau mengatakan bahwasanya jual beli ini ya adalah jual beli sah. Ya, beliau mengatakan bahwasanya jual beli itu sah dengan makruh karena terpenuhnya rukun ijab dan qabul. Tidak ada yang menerangkan tentang batalnya jual beli karena niat. Adapun mengenai pahala itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hukum secara zahirnya adalah persoalan lain. Karena itu transaksi harus dipahami secara zahir dan tidak boleh menampakkannya pada posisi dicurigai. Ini dalam kitab Al-Um yang halaman 390. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan lagi wala ba'sa, ya, beliau mengatakan wala ba'sa ayatul silata ila ahli wa yasriha min musarrif yaqala binabdin, ya. Beliau mengatakan tidak maka seorang menjual sesuatu secara tempoh lalu membelinya kembali dari pembelinya dengan harga yang lebih murah, baik secara tunai tukar barang atau secara tempoh. Akan tetapi sebagian orang mengatakan bahwasanya ada seorang wanita, ini kisah ya Zaid bin Arqam. Maka Imam Syafi'i mengangkatnya dalam kitab Al-Umnya, yang datang menemui Aisyah, kemudian dia bertanya kepada Aisyah tentang jual beli budak wanita yang dilakukannya kepada Zaid bin Arqam dengan harga sekian dan sekian hingga masa panen. Kemudian dia membelinya kembali budak wanita itu dari Zaid bin Arqam dengan harga yang lebih murah. Maka Aisyah berkata kepada wanita tersebut, itu adalah seburuk-buruk yang kau beli dan seburuk-buruk yang kau jual. Sampaikan kepada Zaid bin Arqam bahwa ia telah menggugurkan jihadnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali jika dia bertobat. Oke, kesimpulan. Kemudian implementasinya. Implementasinya di Bank Syariah Indonesia. Bukan Bank Syariah Indonesia tapi ya Bank Syariah di Indonesia. Di Indonesia. Makanya ini jangan nyebut BSI-nya. Banyak kalau Bank Syariah. Penelitian ini jangan ditambah sama dosen pembimbing Dr. Misno, jadi terpaksa harus menelitinya, ya. Menelitinya bukan datang ke Bank Syariahnya, tapi dari berapa pakar-pakar seperti Ustaz Aminul Bait dalam kitab yang itu jual belinya. Kemudian ada beberapa kitab beliau
Ya. Kemudian bagaimana transaksi bayinya di lembaga keuangan syariah atau bank syariah? Dalam transaksi pembelian akad murabahah pada lembaga perbankan syariah sebagai berikut. Yaitu seorang mengajukan pembiayaan kepada suatu lembaga keuangan syariah LKS. Orang tersebut memerlukan modal kerja untuk membeli barang dagangan karena telah memiliki rumah atau ruko di tempat yang strategis. Idealnya yang bersangkutan diberi pembiayaan musyarakah atau mudharabah. Akan tetapi LKS belum mendapatkan izin dari otoritas untuk produk tersebut atau belum memiliki sistem yang baik terkait mitigasi risiko pembiayaan musyarakah atau mudharabah. LKS dan nasabah sepakat untuk melakukan pembiayaan jual beli murabahah melalui skema jual beli inah. Ruko milik nasabah dijual secara tunai kepada LKS. Nasabah mendapatkan uang tunai untuk modal kerja untuk dibeli kembali oleh nasabah dengan harga yang lebih tinggi karena dibayar secara tangguh atau asyur. Transaksi tersebut pada dasarnya bersifat terbuka karena penjelasannya tanpa memperhatikan sisi penjual dan sisi pembeli. Dalam jual beli ini terdapat karakter ciri-ciri yang melekat. Setidaknya ciri-ciri jual beli ini dapat dilihat dari 6 sisi, yaitu jual 2 kali akad dalam jual beli, 2 peran hukum atas pihak yang sama, 2 harga atau syarat wa'ad muthman yang sama dan keuntungan. Contoh kasus yang lain hampir sama atau hampir mirip dengan murabahah atau bahkan termasuk dalam jual beli murabahah, yaitu jual beli ini dikenal dengan jual beli al-amir bisyira. Ulama Syafi'i menjelaskan jual beli ini si A melihat ada suatu barang yang membuat ia tertarik. Ia lalu berkata kepada si B, tolong belikan barang ini dan engkau boleh mengambil untung dariku jika aku membelinya. Lalu si A membeli barang tersebut dari si B. Jual beli dengan bentuk seperti ini boleh dengan keuntungan sesuai yang diinginkan. Namun catatnya perlu diperhatikan ada jual beli al-amir bisyira tidaklah bersifat mengikat. Sehingga si A memutuskan ingin membeli dari si B, maka terjadilah jual beli. Jika si A tidak mau setelah menerima atau melihat kualitas barang yang dibeli si B tidak sesuai dengan keinginan, maka dia boleh membatalkan. Ini namanya al-amir bisyira. Oke, langsung ke ini aja. Langsung ke kesimpulan, langsung penutup aja ya. Ya. Kesimpulannya 2 saja. Ingat, kesimpulannya tadi agak salah. Kesimpulannya itu pertama adalah bagaimana baiknya menurut Imam Malik, Imam Syafi'i. Yang kedua adalah prakteknya, implementasinya tadi yang betul itu adalah di lembaga keuangan syariah saja. Walaupun di situ hanya disebutkan bank. Soalnya kalau di bank syariah Indonesia jadi kayak BSI jadinya. Silakan dalam 1 menit. Jadi Imam Syafi'i dalam hal ini, ya, beliau mengatakan bahwasanya kesimpulannya pendapat Imam Syafi'i tentang bayyinah yaitu salah satu bentuk transaksi jual beli di mana penjual menjual barangnya kepada pembeli secara tangguh. Kemudian menjual barangnya kepada pembeli kemudian pembeli tadi menjualnya kembali kepada penjual tersebut secara tunai dan harga yang lebih rendah dari harga yang seharusnya dibayar secara jatuh tempo. Menurut pendapat Imam Syafi'i, jual beli ini dikatakan sah dan makruh karena menurut Imam Syafi'i jual beli ini sudah tercapai rukun dan syarat. Ya, dalam transaksi dapat kita ketahui bahwa rukun jual beli yaitu ada pembeli, penjual dan barang yang diperjualbelikan dan akad atau ijab dan qabul. Adapun perbedaan pendapat di kalangan ulama yang menolak jual beli inah yaitu menurut mazhab Imam Malik, jual beli ini tidak sah karena akan ada unsur sah ad-dariyah, yaitu akan ada tujuan yang tidak baik dari jual beli tersebut, manipulasi. Pada jual beli tersebut tujuan yang tidak baik ini yaitu akan mengarah kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang, yaitu dalam hal ini adalah riba. Kemudian yang kedua, nggak usah langsung ke ini aja. Kesimpulan. Keuangan syariah di mana dalam transaksi ini telah terpenuhi rukun dan syarat transaksi jual beli sebagaimana sesuai dengan prinsip syariah Islam. Oke. Berdasarkan kesimpulan di atas maka terdapat beberapa saran yang dapat penulis sampaikan. Ya, oke, cukup. Ya, cukup.